Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Sepertinya suaranya kurang menggelegar ya. Coba diulang lagi tapi jawabnya pakai yel-yel ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semangat, Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Bagaimana kabarnya semuanya adik-adik? Alhamdulillah, alhamdulillah, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Berarti semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat ya. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik semua yang sudah mau hadir ya untuk duduk di sini, bertemu dengan Ibu juga ya, alhamdulillah, dan berkenan untuk menghadiri bimbingan kelompok ini. Tapi sebelum ke pembahasan selanjutnya, Ibu akan perkenalkan diri dulu Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Aini ya, atau Aini Rohaini. Sekarang kuliah di IKIP Siliwangi dan sedang di semester 5. Nah, sebelum ke pembahasan selanjutnya, Ibu juga minta kepada adik-adik semua untuk memperkenalkan diri dulu. Tapi perkenalkan dirinya itu dengan sebutkan nama hewan dan sertakan alasannya kenapa. Baik, berarti dimulai dari sebelah kanan dulu ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yusfa Dewi Pratama. Hewan kesukaan karena lucu, terus itu juga Ya, Masya Allah ya. Terima kasih ya Yusfa. Baik, selanjutnya boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dewi Saputri. Hewan kesukaan kucing karena lucu. Lucu. Terima kasih Adel. Baik, selanjutnya boleh diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Fauzia Oktaviani. Hewan kesukaan hamster karena lucu dan hamster adalah merupakan hewan yang cantik. Wah, Masya Allah ya. Jadi termotivasi dari hamster ya. Terima kasih Rifa. Baik, selanjutnya boleh diperkenalkan dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Astri Aprianti. Hewan kesukaan kelinci karena lucu. Baik, terima kasih Astri. Baik, selanjutnya dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Rana Sari. Hewan kesukaan kelinci karena lucu. Ya, terima kasih ya. Nah, sudah diperkenalkan nama ibu dan nama adik-adik. Mungkin ibu akan menjelaskan kenapa adik-adik diundang ke sini, karena ibu akan menyampaikan tentang bimbingan kelompok. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke, baik. Bimbingan kelompok itu merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok ya. Jadi layanan yang diberikan kepada setiap individu secara berkelompok ya. Nah, dari bimbingan kelompok ini ibu akan menyampaikan tema tentang komunikasi interpersonal ya. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak apa itu komunikasi interpersonal? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Tidak. Oke, baik. Berarti sekarang ibu boleh minta salah satu orang untuk membacakan apa itu komunikasi interpersonal. Boleh dari Yusfa dulu deh, silahkan untuk bacakan. Komunikasi personal adalah interaksi secara verbal maupun non-verbal yang terjadi antara dua orang dalam penyampaian pesan yang terjadi secara tatap muka, langsung guna mendapatkan reaksi atau tanggapan langsung dan untuk menjalin hubungan yang baik atau lebih memperbaiki hubungan dan saling memahami. Nah, jadi komunikasi interpersonal itu adalah interaksi secara verbal maupun nonverbal yang terjadi antara dua orang dalam menyampaikan pesan yang terjadi secara tatap
muka ya. Jadi itu adalah komunikasi interpersonal. Nah, ternyata di dalam komunikasi interpersonal itu ada fungsi-fungsinya. Yang pertama, tentunya hubungan yang baik antara individu ya. Kemudian yang kedua, memberikan pengetahuan serta informasi. Jadi ketika komunikasi interpersonal itu fungsinya itu memberikan pengetahuan serta informasi. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi, itu adalah salah satu fungsi dari komunikasi interpersonal. Nah, kemudian yang ketiganya adalah merubah sikap dan perilaku. Jadi kalau fungsinya komunikasi interpersonal itu akan atau menjadi merubahnya individu menjadi sikap dan perilakunya itu ada perbedaan gitu ya. Karena dengan komunikasi seseorang bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Itu dengan komunikasi interpersonal. Dan fungsi yang terakhir itu yang keempat, yaitu memecahkan masalah hubungan manusia. Jadi dengan komunikasi interpersonal fungsinya itu akan memecahkan permasalahan hubungan antar manusia ya. Itu dengan komunikasi interpersonal dari fungsinya. Nah, selanjutnya ternyata selain ada fungsinya ada juga ciri-ciri interpersonal. Tapi Ibu boleh minta bantuan lagi ya ke adik-adik semua, barangkali ada yang mau membacakan dari ciri-ciri komunikasi interpersonal. Ibu tidak akan menunjuk, tapi mangga siapa yang mau membacakan. Boleh Adel. Ciri-ciri komunikasi interpersonal yaitu 1. Terjadi secara spontan dan tanpa tujuan tertentu. 2. Mempunyai akibat yang direncanakan maupun tidak rencana. 3. Adanya timbal balik dan saling menerima atau memberi informasi. 4. Dalam suasana kedekatan atau cenderung menghendaki keakraban. Nah, jadi ciri-ciri komunikasi interpersonal itu adalah terjadi secara spontan, tanpa tujuan dan tanpa tujuan terdahulu. Pernah nggak kita ngerasain ketika berkomunikasi secara spontan itu? Pernah. Kayak gimana Yusfa? Ngobrolin sesuatu, nanti si orang yang nggak tahu, tapi itu tahu, jadi kita ngasih informasi ke dia. Nah, gitu ya. Itu salah satu ciri-ciri komunikasi interpersonal. Terus mempunyai akibat yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Pernah nggak kita berkomunikasi tanpa direncanakan tapi ada akibatnya? Pernah nggak? Pernah. Kayak Rifa gimana ceritanya? Apa yang kita komunikasikan kan nggak direncanain nih, tapi ternyata ada akibatnya apa yang kita komunikasikan, tapi itu nggak direncanain. Kayak misalnya kita itu nggak merencanakan, misalnya kita tuh bicara tentang vaksin atau misalnya kita nggak merencanakan buat orang itu takut, ternyata orang itu malah takut. Itu salah satunya. Salah satunya. Terus, nah itu ya berarti ciri-ciri komunikasi interpersonal. Kemudian di poin ketiganya, adanya timbal balik dan saling menerima atau memberi informasi. Pernah nggak kita ngobrol sama atau berkomunikasi sama orang yang belum terlalu dekat, tapi ketika sudah berkomunikasi ada timbal balik atau ada respon? Pernah nggak? Pernah. Asri pernah? Contohnya gimana Asri, dari pengalaman Asri? Dari perkenalan kayak di kelas kan belum pada kenal kalau di kelas, jadi kayak ngobrol biasa-biasa, jadi nanti lama-lama Dekat. Jadi ada timbal balik ya, yang tadinya satu pihak menjadi dua pihak. Nah, itu adalah ciri-ciri komunikasi interpersonal. Nah, di poin keempatnya, dalam suasana kedekatan atau cenderung menghendaki keakraban. Nah, pernah nggak kita berkomunikasi saking asiknya sampai-sampai kita akrab banget sama temennya? Pernah nggak? Sampai nggak kerasa waktu, lupa belajar. Pernah nggak? Pernah. Rata pernah? Pernah. Coba boleh di-sharekan gimana pengalamannya? Pas ini nyeritain
ngerjain tugas. Jadi kan makin lama makin deket dari tugas yang satu itu teh, makin sini makin deket banget gitu. Pas ada tugas apa teh jadi sama dia terus. Nah itu adalah ciri-ciri komunikasi interpersonal. Tapi ternyata ketika tadi sudah tersampaikan komunikasi interpersonal itu adalah individu yang timbal balik gitu ya antara penerima dan yang menjawab gitu ya, atau yang bertanya. Ternyata banyak sekali penyebab-penyebab gagalnya dalam berkomunikasi interpersonal. Nah, apa saja sih yang menyebabkan gagalnya dalam berkomunikasi interpersonal? Yang pertama yaitu pengaruhnya status. Ya, karena dari status itu terkadang kalau beda kasta, ya kita tuh segan gitu untuk berkomunikasi. Ya, aku mah kadang jadi insecure juga gitu. Aku mah malu komunikasi sama si teteh itu mah, takut banyak bertanya, atau misalkan aku mah males komunikasi sama adik kelas mah, apa sih dia receh atau apa misalkan gitu ya. Nah itu adalah penyebab gagalnya komunikasi interpersonal. Kemudian yang keduanya ada perbedaan cara pandang. Kalau kita membeda-bedakan tadi ya mungkin dari status, dari kasta, dari segmen, maka itu akan terjadi gagalnya komunikasi interpersonal. Makanya kalau sampai kapanpun kalau kita ngebanding-bandingin, kita tidak akan berhasil gitu ya untuk menjalankan komunikasi interpersonalnya. Kemudian yang keempat yaitu gangguan pada media yang digunakan. Kira-kira tahu nggak maksudnya apa? Terjadi gangguan pada media yang digunakan. Gagalnya komunikasi interpersonal itu salah satunya tadi gangguan pada media yang digunakan. Ketika kita melihat status orang lain, ketika melihat Instastory atau melihat story di WA yang kadang kok ini teh ke siapa sih gitu ta, kok jadi kayak kesindir gitu ya, kok ini teh kayak ke aku gitu ta, sehingga menimbulkan gagalnya komunikasi interpersonal. Nah kemudian yang kelima, tidak ada tanggapan dari lawan bicara. Pernah nggak ketika kita ngobrol tapi satu pihak? Pernah. Gimana Adel, boleh diceritakan? Kayak kita tuh bercerita tentang peristiwa yang kita alami gitu, tapi isi yang diajak ngobrolnya itu nggak menanggapi gitu, kalau cuma senyum-senyum doang gitu. Gimana itu berarti responnya? Jadi tidak menghargai. Nah berarti itu adalah penyebab gagalnya komunikasi interpersonal ya. Jadi sebelah pihak gitu ya, jadi terus berbicara tapi nggak dijawab, nggak dihargai, atau nggak dianggap, bahkan diabaikan gitu ya. Nah itu gagalnya komunikasinya. Kemudian selanjutnya yaitu gangguan emosional. Maksudnya gimana, coba ada yang bisa menjelaskan? Nah, atau pernah nggak kita melihat orang yang marah-marah itu orang yang terdekat dengan kita? Nah, ketika kita mau berbicara jadi nggak jadi. Nah, itu terjadinya penyebab gagalnya komunikasi karena tadi ada gangguan emosional. Kan kadang dengan emosional itu komunikasinya juga tuh nggak stabil ya. Bahasanya tuh kemana-mana gitu. Nah, itu terjadinya gagal komunikasi interpersonal ya. Selanjutnya adalah kecepatan dalam berbicara. Kita pernah punya teman atau bahkan kita sendiri ketika berbicara kecepatan, pernah nggak? Nah itu teh membuat orang itu tidak mengerti yang tadinya disangka pernyataan, tapi malah sebetulnya pertanyaan. Karena apa? Karena terlalu cepat, sehingga itu terjadi gagalnya komunikasi interpersonal. Dan yang terakhir adalah keterbatasan pengetahuan. Kalau kita rajin baca ya, justru pembendaharaan kosakata kita itu akan bertambah loh. Beda kalau kita jarang baca, cuman lihat YouTube selebritis gitu ya, jarang rajin membaca pelajaran atau tugas-tugas di sekolah, maka itu akan terjadi gagalnya komunikasi ya. Tapi walaupun memang banyak ciri-ciri gagalnya atau penyebab komunikasi interpersonal, ada solusinya. Apa itu solusinya?
Yang pertama, harus melatih untuk bersimpati. Ketika misal nih Ratna teh mau berkomunikasi dengan Rifa, berarti harus bagaimana solusinya? Melatih untuk bersimpati, harus simpati. Ada yang tahu nggak simpati itu apa sih? Perhatian, ya, care gitu kan, enggak I don't care tapi care gitu ya. Jadi Rifa, kamu udah makan belum sih, kok pucet banget, yuk makan dulu yuk. Nah itu kan berarti sedang melatih bersimpati ya untuk keberhasilan komunikasi interpersonal kita. Coba kita di sekolah atau dengan teman-teman kita suka gitu nggak ke teman kita, perhatian nggak, apalagi ada yang sakit gitu kan, atau ada keluarganya yang terkena musibah, kita perhatian nggak? Nah berarti kalau misalkan kita merasa belum, ini solusinya, yuk kita berlatih untuk bersimpati ya. Kemudian yang keduanya itu ada melatih untuk berempati. Tahu nggak berempati apa? Kalau simpati mah kan perhatian nih, kalau empati apa? Ikut merasakan. Ya, misalkan nih Astrid teh sedang sakit, terus kata Yusfa teh, ya Astrid aku juga tahu, udah aku udah ngerasain apa yang kamu rasakan, sabar ya gitu. Nah itu teh ikut berempati, ikut merasakan. Atau misalkan Adel teh lagi galau, kata Ratna teh, sabar ya Ade, aku juga tahu ngerasain kok rasanya galau teh gimana, apalagi kalau misalkan diabaikan, nggak dihargai, aku juga ngerasain. Nah itu berempati ya, makanya itu solusi untuk keberhasilan komunikasi interpersonalnya. Kemudian mencoba berkenalan dengan orang baru. Ya, jadi salah satu keberhasilan komunikasi interpersonal kita tercapai, maka selalu kalau ada orang baru teh berkenalan, tapi ya tetap kita juga harus waspada gitu ya. Ya kan buktinya di sini teteh-teteh kan berkenalan ya dari beda-beda sekolah, beda-beda lokasi ya, ada Ratna, ada Astri, ada Rifa, ada Adel, ada Yusfa. Ini kan berbeda tempat dan sekolah kan. Nah, ini berarti kan salah satu mencoba untuk berkenalan dengan orang baru gitu ya. Kemudian selanjutnya berlatih berintonasi. Jadi kalau berkomunikasi teh ada waktunya kapan suara kita harus tegas, ada waktunya kapan suara kita harus lembut. Ya, jangan kebalik. Kalau ada orang yang lagi ngobrol serius kita cengangas-cengingis, tapi kalau kita ada yang ada yang bercandaan tapi kita dianggap serius. Ya, makanya berlatih untuk berintonasi. Kemudian belajar pada yang ahli ya, makanya untuk keberhasilan komunikasi interpersonal itu harus belajar kepada yang ahlinya, baik itu dengan guru, baik itu dengan kakak kelas, baik itu dengan ya siapapun yang sekiranya memang untuk mencapai keberhasilan komunikasi interpersonal tersebut ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengikuti seminar komunikasi ya. Kalau misalkan sekarang banyak webinar-webinar yang gratis gitu ya, di share di grup WA atau di Instastory dan lain-lainnya. Sekarang sudah banyak webinar-webinar tentang berkomunikasi yang baik dan benar ya, atau public speaking ya, seperti itu. Jadi dalam komunikasi interpersonal itu ada ciri-cirinya, ada fungsinya, ada penyebabnya, dan ada solusinya. Jadi yuk semangat untuk adik-adik semua. Kalau dirasa komunikasinya dengan teman-teman, dengan orang tua, dengan guru, apalagi secara daring ya, tetap walaupun secara online gitu ya sekolahnya, kita lakukan komunikasi interpersonal kita secara baik dan benar ya. Jangan karena ada daring atau online, kalau ditanya lagi Zoom meeting mah tinggal di on cam off cam aja atau di on cam aja gitu ya. Jadi gak kelihatan aku teh lagi tidur, jadi gak kelihatan aku teh lagi nyantai-nyantai gitu. Makanya yuk kita perbaiki komunikasi interpersonal kita. Gitu mungkin dari teteh pribadi, dari ibu pribadi. Barangkali ada yang mau ditanyakan nggak seputar komunikasi interpersonal?
Atau mungkin dari adik-adik di sini ada permasalahan dari komunikasi interpersonalnya, baik itu dengan teman-temannya, baik itu dengan orang tua, baik itu dengan lingkungan sekitarnya. Barangkali ada yang mau didiskusikan nggak nih? Ada nggak? Tidak ada? Oke, baik ya, kalau memang tidak akan ada yang didiskusikan, mungkin dari ibu pribadi dicukupkan. Mohon maaf ya adik-adik kalau ada kata-kata yang tidak sesuai, yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini adik-adik semua bisa mengaplikasikan juga ya bagaimana berkomunikasi interpersonal ya dengan solusi yang tadi. Oke adik-adik, kali ini ibu akan memberikan games untuk adik-adik yang dimana ibu sudah menyediakan kertas kecil yang digulung-gulung, dan nanti adik-adik semua pilih salah satu kertas ini, kemudian bacakan, nanti sebutkan tapi nggak dikomunikasikan. Jadi misalkan nih, ini kan ada yang sama isinya. Nah nanti siapa pasangannya, nanti itu jadi bagi dua kelompok gitu ya. Mengerti tidak? Bentar ya. Mangga ngambil satu-satu. Tapi jangan dibuka. Diingatkan lagi, nanti kalau sudah dibuka, dibaca, kemudian tapi jangan dikomunikasikan. Nah nanti setelah dibaca, cari pasangannya yang isi tulisannya sama tapi tidak dikomunikasikan. Ya, dapat dipahami adik-adik? Oke, sekarang silakan dibuka kertasnya. Kalau sudah dibuka, cari pasangannya yang sama artinya, sama isinya. Susah nggak tahu. Dari gerakan boleh, kodenya dengan gerakan. Jangan berkomunikasi, no secret. Oh, kata-kata ini digerak. Ya. Siapa ini? Siapa dari Yusfa dulu? Tidak. Kayaknya sama deh. Gimana ayo? Ulang. Ada yang sama dengan Yusfa? Bentar. Apa sih itu teh? Jangan berbicara, jangan berkomunikasi. Di mama gini nih. Ngerti. Nah, nanti ada yang sama nggak? Ada. Silakan dari Adel. Jangan dikomunikasikan. Kalau dari gerakannya gimana? Ya. Oh, berarti berbeda ya, karena ini kurang satu. Berarti tadi yang sama boleh bergabung dulu dengan tim yang sama. Karena ini adik-adiknya ada yang sudah pulang ya, berarti bergabung ke sini aja dulu. Karena di sini bergabung sama Adel. Nah, coba Yusfa sama Rifa dilihat sama nggak isinya. Apa kata-katanya boleh disebutkan? Mobil yang PD stopan lampunya. Nah,
kira-kira dapat disimpulkan nggak dengan makna games barusan? Bisa sih. Jadi yang satu ngasih informasi, tadi kan Yusfa kurang ngeragainnya gitu, tapi sama Rifa tadi diragainnya benar, jadi Yusfa juga tahu kata-kata itu. Tapi di situ ada komunikasi tidak? Ada Komunikasinya pakai gerakan, itu termasuk komunikasi. ya yang non verbal, tapi secara verbalnya ada nggak? Ada. Nah, kira-kira tadi dengan materi yang tadi, dengan tema materi yang tadi ini nggak, kalau komunikasi itu nggak bisa dari satu pihak ya, dan komunikasi itu harus bertatap muka gitu. Walaupun memang sekarang lagi daring, tapi tidak menjadikan kita tidak bisa komunikasi ya, mungkin secara non verbal gitu. Dan di situ juga dari games itu maknanya adalah kalau kita tidak mengkomunikasikan maka akan menyebabkan kegagalan komunikasi interpersonal. Ya, seperti ini contohnya. Ya, karena tidak terkomunikasikan sehingga terjadi gagal. Nah, itu adalah salah satu contoh yang berhasil dan yang tidak berhasil. Tapi kasih of course dulu semuanya. Oke, baik. Terima kasih ya untuk adik-adik semua. Ini adalah games terakhir, makna dari komunikasi interpersonal. Intinya, games itu adalah sebagus apapun komunikasi, tapi kalau intonasinya tidak benar atau gerakannya tidak benar, maka tidak akan berhasil untuk menjalankan komunikasi interpersonal ya, seperti itu. Oke, mungkin dicukupkan saja dari ibu pribadi. Kita tutup dengan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.